Oh, Hentigan, bagaimana jika suamiku datang dan melihat kita? Aduh, kau menyikiriku. Kalau budget kita kan membias mereka berdua. Sandra akan sangat terkejut ketika dia mengetahuinya. Sandra Wells, apa yang kau lakukan? Sandra, kau. Tidak bisakah kau lihat? Kita melakukan apa yang dilakukan sepasang kekasih. Jelas saja, Sandra Wells, besok adalah pernikahan kita. Ini adalah rumah pernikahan kita. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Chris, seorang budak cinta harus tahu tempatnya. Tanpa sang tuan, kau bahkan tidak punya uang untuk uang muka. Siapa tuan ini? Katakan padaku siapa dia. Dwi yang kau puja. Hanyalah hewan peliharaan kontrakku. Menikahimu hanyalah tugas yang diberikan pada. Lepaskan dia, lepaskan aku. Mustahil. Rumah pernikahan ini dikumpulkan oleh ayah bekerja siang dan malam dengan uang hasil jerih payahnya. Bagaimana bisa kau melakukan ini padanya? Ayah pecundangmu itu, dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Namun dia bersikeras mencoba menjual sate. Jika bukan karena tuanku, kau bahkan tidak punya hak untuk menyentuh. Bagaimana kau bisa mengharapkan istrimu membayar rumah pernikahan? Dia telah melayaniku dengan begitu rajin. Bukankah itu semua untuk keluarga ini? Apalagi yang tidak kau puas? Kau. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuh. Chris. Hei, tempat biasa. Suruh anak buah datang bersenang-senang. Chris. Lepaskan aku. Bangunkan dia. Kau akan jadi pekandang. Kau harus menerima nasibmu. Ganti margamu dan belajarlah jadi suami yang baik. Tidak. Pakai ini. Tidak. Chris, lepaskan dia. Chris. Mulai hari ini, kau akan dipanggil Chris Wells. Pakai rok dan berlutut di atas papan cuci. Persampelat demi langit. Mulai hari ini, kau akan mencuci celana dalam sandra seumur hidup. Chris Wells. Hanya setelah kau selesai mencuci celana dalam sandra, kau akan mendapatkan kunci rumah baru ini. Chris. Lepaskan dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau masih mau menikahi jalang ini? Jika iya, cepat cuci bersih celana dalam itu. Chris, jangan. Lihat dia, seorang pecundang jadi cosplayer. Pecundang ini tidak terlihat seperti pria lagi. Tidak punya nyali, benar-benar tidak punya nyali. Dia mempermalukan kita para pria. Chris, tidak. Begitu masuk keluarga ini, kau jadi bagian dari kami akan membantumu di malam pertama. Cukup lihat saja dari samping. Tidak, Chris. Lepaskan aku. Tidak. Apa? Kau tidak yakin? Kau mencuri tunanganku dan menyalahgunakan kekuasaanmu. Apa tidak ada keadilan? Aku adalah hukum. Aku akan melawanmu. Lepaskan dia. Chris, keluargamu adalah petani. Selama 3 generasi, aku menikah denganmu yang lebih rendah dariku. Ini pasti hari keberuntungan keluarga. Melawan Bapak Ford, dengan apa kau akan melawan? Diam, ayahku membesarkan kami 2 bersaudara. Itu tidak mudah. Untuk rumah pernikahan ini, dia hampir mengorbankan segalanya. Apakah kau manusia? Chris, lepaskan dia. Chris. Pecundang tetaplah pecundang. Seperti ayah, seperti anak, aku. Jangan merusak anak itu. Bawa mereka semua. Mari kita pergi ke tempat lain dan melanjutkan kesenangan. Masih tidur nyenyak, ya? Kau sudah bangun. Kalau begitu, aku akan menunjukkan sesuatu yang menarik. Apa yang kau lakukan? Jangan khawatir, giliranmu akan segera tiba. Ai Katia, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Chris. Lepaskan aku. Chris. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku bisa melepaskanmu. Tapi kau harus bertanya pada anak buahku di sini. Apakah mereka setuju? Tidak. Baiklah. Aku orang yang berbelas kasih. Semua orang tahu. Aku, Marco Ford, Takadara. Killian, apa yang akan kalian lakukan? Ini adalah ujian dari Tuhan. Jika kau bisa bertahan sampai akhir, ada hadiah menantimu. Kau melakukan kejahatan. Memangnya kenapa? Kau seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Apakah kau bisa dilepaskan? Tergantung pada seberapa kooperatif adikmu. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kingar kau adalah juara panahan dari kompetisi olahraga sekolah. Jadi bagimu, permainan kecil kami ini, seharusnya mudah saja kan? Amble. Pegang dengan stabil. Kau, tepatkan anak panah ini ke tengah, dan aku akan membiarkanmu dan kakakmu pergi. Tapi kau harus ditutup matanya.
Hei, jangan bergerak, jangan bergerak. Jangan. Bersikap baiklah, pikirkan kakakmu. Pegang dengan stabil. Ayo. Buka. Hei tai, tepat di tengah, tembak. Kalau tidak, kami harus membantu. Chris. Aku memperingatkanmu, jangan lakukan ini. Tidak apa-apa, kah, teruskan. Tidak, Chris. Bukankah tadi berjalan lancar? Jangan. 1 menit. Hanya 1 menit. Kalau tidak, dia akan membuat keputusan untukmu. Waktu terbatas, jadi cepatlah. Permisi, tinggal 30 detik. Kak, aku percaya padamu. Teruskan. Aku sudah melakukan apa yang kau minta. Apa lagi yang kau mau? Maaf soal itu. Kau meleset tadi. Sesuai aturan permainan, kami harus melumpuhkan salah satu kaki kakakmu. Kenapa? Eo, bagaimana kau bisa melepaskannya? Tidak. Permainan dimulai. Chris. Tidak apa-apa, Kak, teruskan. Tidak. Kau suka mengulur waktu, kan? Akan kutunjukkan apa yang kau dapatkan dengan mengulur waktu. Kak Terascan. Kak Terascan. Jika kau terus begini, dia akan mati. Mari. Aku tidak peduli. Kak, bisakah kau melanjutkan? Masih mengulur waktu ya? Tembak. Ku bilang tembak. Tidak. Jangan sentuh kakakku. Kak, kumohon tembak saja. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Kau punya 2 kesempatan lagi. Kak. Teruskan. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Tidak bisa ya? Kalau baju akan kebunu kau hedap-hedap. Lepaskan kakakku. Tidak. Marco Ford, aku akan bermain dengan baiklah, Chris kecil. Aku setuju. Sekarang aturan permainannya telah berubah. Tepatkan dalam 1 tembakan. Sekarang, mari kita ubah permainannya. Hidup atau mati, kau yang memutuskan. Bapak Ford, bukankah ini sudah terlalu jauh? Ayo. Kalau begitu kau tembak duluan. Kau, Marco Ford, kau hila. Aku akan melawanmu sampai mati. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak berguna. Dengan apa kau akan melawanku? Chris, aku menyarankanmu untuk menjadi anak baik saja dan dengarkan tuanmu. Ketahuilah apa yang baik untukmu. Baiklah, aku bisa mendengarkan kalian semua. Lepaskan dulu kakakku. Hahaha. To war man war? Apa yang kau lakukan sebelumnya? Kak. Sandra, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos dari ini. Bukankah sudah kubilang, jangan bertindak sendiri, emosiku bisa sangat buruk. Ayo. Amble. Sekarang kau punya 3 kesempatan lagi. Kalian berdua, saudara, putuskan siapa, membunuh siapa. Cepat, kau. Tidak apa-apa. Tembak. Kau tembak. Aku tidak bisa melakukannya. Jangan lakukan ini. Kakakmu tidak sabar untuk mati, ya? Seperti ini. Aku akan hitung sampai 3. Jika kau tidak menembaknya, aku akan menembaknya untukmu. Ayo, Amble. Tidak. Chris, tebak berapa peluru yang ayah bawa? Tebak dengan benar, tidak ada hadiah. Mari kita lanjutkan. Parenti. Parenti. Ayah. Knock. Nak. Bagaimana kabarmu? Nak? Tidak apa-apa. Tahu saja. Wah, bajingan tua. Tutup toko sepagi ini, bukankah kau perlu mencari uang untuk pernikahan putramu? Menant tu perempuan. Apa yang kau lakukan pada putraku? Hei, jaga mulutmu. Putramu sendiri yang mencari masalah. Dan kau berani menyalahkanku? Apa yang dilakukan putramu padamu? Putramu tidak terkenjari pikandeng. Dan dia terjebak dengan ayah menyedihkan sepertimu. Jaga nada bicaramu. Aku pergi bersama putraku sekarang. Hei, putramu sudah mengganggu kami budget lama. Kau pikir kau bisa membawanya pergi begitu saja hanya dengan bicara? Kau bercanda? Apa maksudmu? Katakan saja syarat. Hutang anak adalah tanggung jawab ayah. Kau, sebagai ayahnya, bersihkan kekacauan yang dibuatnya, atau tidak ada yang akan pergi hari ini. Kenapa kau berteriak begitu keras? Kau selalu harus membuat keributan. Bukankah aku baru saja bilang, apapun syaratmu, mari kita bicarakan. Kesalahan anak adalah salah ayah. Putramu membuat kesalahan. Jadi kami akan membantumu memberinya pelajaran. Kau berlutut dan bersujud pada kami. Demi anakmu. Dan jika kami senang, kami mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu lolos. Orang tua bangka, sepatu saya agak kotor. Saya bisa menyetujui semua syarat Anda yang lain, tapi Anda tidak pantas membuat saya berlutut. Ada apa dengan sikapmu itu? Bayar ku beritahu sesuatu. Kalau ku bilang berlutut, ya berlutut. Dali. Paham, orang tua bangka?
Bicaralah dengan mulutmu. Jangan sentuh aku. Orang tua bangka. Berani kau menentangku? Bayar kuperidahu. Bahkan jika Marco menyuruhmu menurunkan celana, kau tetap harus melakukannya. Arogan dan mendominasi. Sangat kurang ajar. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran atas nama orang tuamu. Kau pikir kau pantas? Kau tahu siapa ayahku? Siapa? Brandon dari Dragon Suit. Ayahmu adalah Brandon Ford. Danku Marco Ford. APA. Kau mengenalku? Karena aku putra Brandon Ford. Baiklah, aku akan menyuruh ayahmu datang dan mendisiplinmu dengan benar. Halo, Bapak Vance. Brandon. Saya. Masih memanggil bantuan? Hari ini, aku ingin melihat siapa yang berani menyelamatkanmu. Halo. Hari ini, aku ingin melihat siapa yang berani menyelamatkanmu. Gudang terbengkalai gerbang selatan. Cepat. Halo. Penjual sate bau itu cukup arogan. Marco Ford, jangan sentuh ayahku atau kakakku. Jika kau seorang pria, maka hadapi aku. Chris, kau tahu perbedaan terbesar antara kau dan Bapak Ford? Dia tidak seperti kau hanya bisa berfantasi. Sandra, kau adalah yang paling tidak berhak untuk membicarakan putra dulu. Jika bukan karena kau hamil, aku tidak akan pernah mengizinkanmu masuk keluargaku. Hamil? Itu adalah anak Bapak Ford, bukan dari keluargamu Vance. Sandra, ayahku mengeluarkan tabungan hidupnya untuk rumah pernikahan ini. Ini semua salahmu. Kau jalan tak setia. Orang kuat tidak pernah mengeluh tentang keadaan mereka. Terus terang saja, kau memang tidak cukup baik. Kau perlu mencari alasan dalam dirimu sendiri. Awalnya, aku hanya ingin kau membayar beberapa miliar rupiah dan selesai. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku akan membuatmu bersujud. Setiap sujud bernilai 20.000 rupiah. Ayo. Ayah. Ayah. How carry cremation. Chris. Putra cul? Chris. Sepanjang hidupku, tidak ada yang pernah menyentuhku. Minaret. Aku. Ferranti. Ambil uangnya. Biarkan putraku pergi. Sekarang baru menawarkan uang, sudah terlambat. Pertama, aku akan melumpuhkan putramu. Lalu aku akan melumpuhkan Ferranti. Ferranti. Bos sudah datang. Ayah. Bapak Vance. Bapak Vance, Anda baik-baik saja? Jika kau tidak bisa mengendalikan putra, aku akan melakukannya untuk Kau. merangkak kemari. Kau penjual sebau. Awalnya kami berencana membiarkanmu pergi jika kau merendahkan dirimu. Tapi aku tidak menyangka. Kau baju tidak tahu berterima kasih. Sampai memukul Bapak Ford. Bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkanmu sekarang. Kau tidak punya hak bicara. Pergi. Orang tua bangka, kalian semua tidak akan pergi hari ini. Oh, benarkah? Chloe, bawa Chris dan pergi. Ayah. Sudah kubilang pergi. Jangan khawatir, ayahmu akan baik-baik saja. Sekarang pergi, user Mirka. Orang tua bangka, kau suka cari masalah ya? Kau tidak akan meninggalkan tempat ini hari ini. Diam. Brandon, tanyakan pada putramu, bagaimana dia ingin aku mati. Bapak Vance, saya. Bapak Vance, saya. Brandon, bagaimana kau bisa mundur sejauh ini? Membiarkan sampah tak berguna sepertimu mengambil alih untukmu. Apakah kau meninggalkan otakmu di rumah? SI Vance ITU, kau hanyalah sirang penjual sate. Kalau ku bilang berlutut, ya berlutut. Anak durhaka. Tutup mulutmu, kau tahu siapa yang kau hadapi? Sekarang berlutut. Ayah, kau memukulku demi seorang penjual sate? Apa kau benar ayahku? Kau harap kau piukin putraku. Sekarang berlutut di hadapan Bapak Vance. Bersujud dan akui kesalahan. Ayah, APA kau sudah hilang, membuatku berlutut padanya. Lebih baik aku mati. Kau penjual sebau. Kalau ku bilang berlutut, ya berlutut. Bagaimana jika aku tidak? Masih bicara kasar bahkan saat kematian mendekat. Ya, aku punya 10.000 cara untuk membunuh berlutut. Letakkan senjatanya. Apa kau gila? Pergi sana. Aku akan menghitung sampai 3. Bernaka me lia pistol 50. Ku tebak tidak ada peluru di senjatamu. Coba saja aku. Berlutut sekarang. Aigreko. Tombak. Ayo, tembak. Kau pikir aku tidak berani? Aigreko. Tembak di sini, tarik pelatuknya. Aku akan menghormatimu sebagai seorang pria. Tombak. Marco, mari kita bicarakan ini. Letakkan senjatanya. Letakkan senjatanya. Apa? Kau tidak berani sekarang? Dagut, selain menjadi parasit yang mengandalkan orang tuamu, pria macam apa kau ini? Aku akan membunuh. Letakkan senjatanya. Tombak. Le taquant sans jatanya. Ini kau. Ini kau. Masih kau juga. Bayar kuperidahu. Pistol ini bisa saja meletus. Brandon, dia putramu. Beri aku penjelasan. Baiklah, aku akan memberimu penjelasan sekarang juga. Aturan lama, hukuman 3 tebasan. Sekarang, segera.
Ayah, aku putramu. Justru karena kau putraku, kau mungkin masih bisa hidup. Jika Bapak Vance yang bertindak, 10 nyawamu pun takkan cukup untuk membayar. Siapa yang berani menyentuh putraku? Siapa yang berani menyentuh putraku? Ebio. Bajingan tua, ibuku di sini. Kau akan mati. Susan, APA yang kau toket. Aku akan uruskan nanti. Kau sudah tua, mengganggu anak Castle. Apa kau tidak punya malu? Susan, APA yang kau lakukan di sini. Pulang ke sekarang. Ford, apakah kau bahkan seorang pria sejati? Ini putramu. Putramu diintimidasi, dan kau ayahnya tidak melakukan apapun. Ibu, jika ibu tidak datang, mereka akan memukulku sampai mati. Jangan khawatir, ibu di sini. Setiap orang dari mereka di sini, siapapun yang berani menyentuhmu, akan kukupas kulit mereka hidup-hidup. Susan, lihat bagaimana kau memecahkannya. Dia sudah jadi seperti apa? Pulang ke sekarang. Brandon Ford, kau berani membentakku? Setelah bertahun-tahun menikah, kau membentakku di depan. Semua orang ini? Susan, kau jangan bicara. Kau tahu siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia, bahkan jika dia Tuhan sendiri, akan kukirim dia ke neraka hari ini. Bajingan tua, kau dengar ITU? Semoga beruntung di kehidupanmu selanjutnya. Apa yang kau tunggu? Lakukan. Aku tantang siapapun yang berani maju selangkah. Manter. Aku tidak menyalahkanmu karena buta, tapi putra serigala jahatmu itu yang memukul putraku duluan dan menghina putri. Suatu kehormatan bagimu bahwa putra bahkan repot-repot melawan dia membantumu. Istri yang baik membawa kemakmuran bagi generasi. Istri yang buruk merusak seumur hidup. Brandon, kau memilih istri yang hebat. Hari ini, aku akan mendisiplinkannya untuk... Omongan besar, masih banyak omong saat ajal mendekat. Bagaimana kau akan mendisiplinkanku dengan mulutmu itu? Susan, berhenti bicara. Pergilah. Susan. Omongan besar, masih banyak omong saat ajal mendekat. Tutup mulutmu. Jangan katakan seperti kata Hanmon. Hey Susan, Berikan pistolnya. Bukankah kau sudah cukup membuat masalah? pergi sana. Jangan menghalangi jalanku. Leo Vance, penjual sate dari Jalan Pabrik Tua. Penjual sate bab. Aku mengerti kemarahan yang tak berdaya. Dari orang rendahan seperti, tapi kau seharusnya tidak pernah menyentuh putraku. Hari ini, kau pantas mati. Kebaikan dianggap kelemahan. Ibu, putramu sebenarnya cukup berperilaku baik. Putranya yang memulai dan mencuri menantumu. Baiklah, cukup sudah. Seret dia keluar dan cincang dia untuk anjing-anjing. Aku tantang siapapun yang mencoba. Brandon Ford, kau berani menyentuhku? Apakah kau benar-benar akan membelakang keluargamu sendiri demi sampah ini? Aku mengerti kau masih belum mengerti situasinya. Ini tampanmu, putra kesayanganmu. Dia ton tidak ikut wanita. Tapi dia tidak bisa membedakan siapa yang sudah menikah dan siapa yang belum. Jadi bagaimana jika putraku merebut seorang wanita? Itu karena putramu tidak berguna. Putraku mampu. Kau berhenti bicara. Bagus sekali, ibu. Kau sebagai ayah, hendak melakukan APA pun. Aku, sebagai ibu, akan mengambil alih. Putramu sendiri diintimidasi oleh orang luar, dan kau ayahnya tidak peduli. Brandon Ford, apakah kau bahkan manusia? Fire Cabrito. Aku didukung oleh Persekutuan Dagang Apex. Aku menikahi orang yang lebih rendah saat aku menikahi. Jika kalau argument tidak bertindak, keluargaku akan mendukung Marco. Berikan padaku. Ambil pisaunya. Kau patladanya untukku. Setelah hari ini, aku akan merekomendasikanmu ke Persekutuan Dagang Apex. Kau adalah ayah Marco. Bagaimanapun juga, sudah waktunya kau mendapat manfaat dari status putramu. Tembak saja aku. Aku sudah lama tidak menginginkan hidup ini. Apakah kau pikir kau mencapai posisimu hari ini? Sandai Ryan, itu adalah amal Bapak Vance. Jika bukan karena Bapak Vance, bagaimana Persekutuan Dagang Apex? Giant, kau berada di posisimu hari ini. Berkat keluarga May, berkat ibuku. Bapak Vance? Omong kosong, apakah dia layak? Susan, apakah kau juga berpikir begitu? Sedarlah, Brandon Ford. Bapak Vance mungkin pernah menjadi seseorang, tapi hanya itu saja. Kau hanyalah anjing yang dia pelihara. Jika Bapak Vance masih hidup, aku mungkin akan menghormatinya. Sekarang dia sudah mati. Keluarga May menguasai gerbang selatan. Dia gila. Kau benar-benar tidak masuk akal. Bajingan tua. Takut sekarang? Bukankah kau tangguh barusan? Mengapa kau diam sekarang? Susan, selalu sisakan jalan keluar. Lebih baik untuk pertemuan di masa depan. Putra bodoh. Tapi apakah kau juga? Sampah tak berguna, kemarahan yang tak berdaya. Aku sudah sering melihat serigala berbulu domba seperti. Apakah kau pikir kau begitu perkasa, begitu mendominasi? Fire Cabrito. Itu semua sia-sia. Sampah tak berguna. Kemarahan yang tak berdaya. Aku sudah sering melihat serigala berbulu domba seperti. Apakah kau pikir kau begitu perkasa, begitu mendominasi? Fire Cabrito. Itu semua sia-sia. Kau tidak pernah belajar dari kesalahan, ya? Dia berani memukul ibuku. Mana dia? Berhenti. Oh, benarkah? Kau penjual seipau di gerbang selatan. Kau orang pertama yang berani menyentuh. Kau punya nyali. Dulu, aku melawan nasihat semua orang, menggunakan semua dana, dan membangun tim ini secara pribadi. Dan sekarang itu berbalik menyerang. Kalian semua benar-benar menunjukkan sesuatu padaku. Membuatku marah. Apakah kau ingin mati begitu saja? Susan, cukup sudah. Dia tidak menjejar ini karena dia ingin memberi ruang. Jangan bermain api dan membakar dirimu sendiri. Kau orang terakhir yang seharusnya mengatakan itu. Kau. Bersenang-senang ITU bersenang-senang. Masalah itu masalah. Sekarang saatnya bicara bisnis. Aku Susan May. Tidak sebenarnya tidak masuk akal. Kau mau bicara akal sehat denganku, ya? Mau berdebat denganku, ya? Pistol palsu. Dan kalian semua ketakutan setengah mati. Bukankah kau bawa pistol itu? Apa? Kaget? Kau tidak bilang kalau itu palsu. Kemari.
Merangkak kemari. Kau sudah bersenang-senang. Kau sudah membuat ulahmu. Sekarang giliranku, kan? Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan. Mari kita lihat seberapa hebat kekuatanmu sebenarnya. Kabar buruk Bu Mei, saham Mei Korporasi anjlok 90%. Semua properti telah disita. Arus kas grup terputus. Kita akan menyatakan bangkrut. Apa katamu? Saat ini, semua perusahaan telah mengumumkan pemisahan mereka dari Mei Korporasi. Bagaimana dengan Persekutuan Dagang Apex? Apa kata mereka? Persecutuan mementaka member Homo bahwa kau telah dikeluarkan. APA, untuk menghindari kecurigaan, panggilan kita berakhir di sini. Bu Mei, kau harus urus sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Abu. Ada apa Bu? Tidak banyak. Hanya saja keluargamu, keluarga Mei, bangkrut. Kau tidak akan punya uang lagi untuk dihabiskan. Kau tidak bisa jadi benalu. Kau penjual sekbau. Masih saja bicara omong kosong di sini? Bu, jangan dengarkan omong kosongnya. Siapa sebenarnya kau ini? Dasar tua bangka. Kau tidak akan pernah berhenti kan? Gimana kau? Namaku Deovance, saudara-saudaraku. Demi menghormati, memanggilku Bapak Panji. Bu, jangan biarkan dia menakutimu. Dia hanya penjual sate bau. Sebenarnya, aku seharusnya berterima kasih pada kalian berdua. Tompamu, aku tidak akan terpikir untuk kembali. Bapak Vance, bisakah Anda mengampuniku? Opini, keluarga MMU sudah bangkrut. Kalian sudah kehilangan segalanya. Persekutuan Dagang Apex akan melahap semua yang kalian punya. Kau pikir mereka akan membiarkanmu begitu saja? Bapak Vance, ini semua salah. Tolong ampuni keluarga Mei. Ampuni keluarga Mei. Ampuni ibuku. Ini semua salahku. Bapak Vance, keluarga Mei kami telah bekerja tanpa lelah untuk jika bukan demi aku. Maka demi Brandon, kami adalah. Demiku, tidak ada yang penting. Aku katakan padamu, keluarga Mei sudah tamat. Hidup ini dan kehidupan selanjutnya. Aku katakan pada keluarga MMU sudah tamat. Hidup ini dan kehidupan selanjutnya. Aku memberimu hormat dengan memanggilmu Bapak Vance. Jika tidak, kau bukan siapa-siapa. Dasar bajingan kecil. Kau masih saja sombong di saat seperti ini. Jika dia tidak membiarkanku pergi, aku juga tidak akan membiarkannya. Bu, aku punya koneksi di luar negeri. Hari ini, aku akan mengambil nyawanya. Aku serius. Sayang. Lihatlah anak Bek yang cukup besar kau. Bukankah keadaan keluargamu yang menyedihkan sudah cukup bagimu? Ku tahu berapa banyak orang yang ingin melahap seluruh keluargamu. Kalau aku jadi kau, aku akan mengakhirinya saja. Un tut men but aux accus. Kau penjual daging bau. Berhenti bicara omong kosong di sini. 15 tahun lalu, Persekutuan Dagang Apex mengalami perubahan besar. Pemimpinan industri ini, Bapak Vance, menghilang di luar negeri dan dikira sudah tewas. Sekarang kau mau memasukkan identitasnya? Benar atau salah? Bukankah sudah terbukti? Oh, Bapak Vance, aku benar-benar tahu aku salah. Kami salah. Aku Susan Mei, bersedia menerima hukuman APA PUN. Kumohon, tolong berbaik hatilah. Tolong lepaskan Marku. Aku memohon pada. Sudah terlambat. Kau dan semua status dan kedudukan yang terus kau banggakan, semuanya sudah hilang sekarang. Bapak Vance, Marco masih muda. Dia belum mengerti apa-apa. Aku memohon padam. Tolong beri dia kesempatan. Aku memohon padam. Saat aku seusianya, aku sudah jauh lebih dewasa. Bapak Vance, sesuai instruksi Anda, saya sudah mengirim ibu dan anak itu ke luar negeri. Mem. Terima kasih, Bapak Vance, karena telah mengampuni istri dan anak saya. Bangga. Bapak Vance, saya sudah mengikuti Anda sejak remaja. Saya tidak akan berada di posisi saya sekarang tanpa Anda. Tapi istri dan anak saya berani memperlakukan Anda seperti itu. Saya Mary sepersalah kepada Anda. Jika orang lain memperlakukan saya seperti itu, saya tidak akan mengampuni mereka. Tapi Marco adalah anakmu. Dia membawa darahmu. Tindakan saya hanya ditujukan pada keluarga. Sedangkan kamu, Brandon, kamu masih CEO. Persekutuan Dagang Apex. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Bapak Vance. Bangga. Berhenti menangis. Kita bersaudara. Kamu selalu menjadi tangan kanan saya yang paling cakap. Tindakan Susan Mei dan Marco Ford. Jelas bukan ide mereka sendiri. Pasti ada banyak tikus di dalam grup. Besok, kita akan mengadakan rapat pemegang saham. Saya akan mengocok ulang kartu. Sesuai perintah Anda. Ini Chris, minum air. Ayah sebentar lagi datang. Tapi lukamu? Aku baik-baik saja. Hanya saja ayah sudah sendirian bertahun-tahun. Itu tidak mudah. Bagaimana kalau kita mencarikan ayah ibu tiri? Kamu baik-baik saja, Chris? Ada APA? Bocah nakal. Apa kata dokter? Apa dia bilang kamu akan terbaring di ranjang ini selamanya? Ayah, aku baik-baik saja. Aku membuatmu khawatir. Maaf, bagaimanapun. Uang hasil jerih payahmu sudah habis semua. Karena kamu baik-baik saja. Ayo cepat keluar dari rumah sakit. Aku berpikir, sudah waktunya mencarikanmu pekerjaan. Chris masih muda dan tidak tahu kerasnya masyarakat. Aku belum bisa menceritakan semuanya padanya. Baiklah, aku akan merahasiakannya darinya untuk saat ini. Ayah, kenapa aku tidak menggantikanmu saja? Aku kuat dan aku masih bisa membantu. Diam, apa yang sebenarnya kau pikirkan? Bagaimana seharusnya anak muda? Mereka harus penuh semangat. Menurutmu kenapa ayahmu menjalankan warung BBQ? Itu karena aku tidak bisa mendapatkan pendidikan. Tonggarya, Chris, jika kau berani punya pikiran seperti itu lagi, aku akan mencoretmu dari keluarga. Ayah, aku... Sudahlah Chris, jangan katakan apa-apa lagi. Mari kita dengarkan ayah saja. Ayah sudah berusaha keras untuk kita. Berkeliling kemana-mana. Dia pasti menghadapi banyak masalah. Kau harus mencoba untuk tidak membuatnya khawatir. Insiden ini pasti akan memberi pelajaran pada Chris.
Aku bisa membiarkan orang-orang tua itu mengujinya, karena dia ingin menggantikanku. Biarkan saja, Chris. Semuanya sudah beres. 2 hari terakhir ini, aku sudah meminta bantuan beberapa teman lama. Tidak mudah bagiku untuk memohon pada mereka, tersenyum dan membungkuk. Tapi aku menemukan pekerjaan yang bagus untuk... Setelah kau pulih, bagaimana kalau melapor ke Dragon Sun Korporasi? Baik, Kau harus lebih cerdas tentang itu. Aku pergi sekarang, oke? terima kasih, ayah. Bapak Ford, grup angin beku kami, adalah perusahaan lokal di hutan timur, dan kami juga memegang pangsa pasar yang signifikan di seluruh Veridia. Jika kami bisa mendapatkan dukungan dari Persecution Dagang Apex kali ini, kami pasti bisa memasuki gerbang selatan dan menjadi tolak ukur industri. Bagaimana menurut Anda? Abi Frost, bukan begitu cara berbisnis. Sejauh yang saya tahu, grup angin beku Anda telah terpengaruh oleh May Korporasi kali ini, dan sudah ada sengketa atas ekuitas Anda. Investor mana yang berani berinvestasi pada perusahaan yang sedang berjuang dan menurun seperti itu? Bapak Ford, saya masih berharap Anda bisa memberi saya kesempatan. Jika grup angin beku kami menerima pendanaan, kami pasti bisa bangkit dari abu. Ibu Frost, Anda salah paham. Bukan berarti saya tidak ingin berinvestasi. Hanya saja ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya putuskan. Sandai Ryan, Dewan Direksi, harus meninjau dan memutuskan. Bagaimana kalau begini? Saya akan menyampaikan kasus Anda kepada mereka. Mengenai apakah itu berhasil atau tidak, itu terserah Anda. Baik. Aku bicara padamu. Aku? Ada apa? Saya lagi, apakah ada sampah rendahan lain di sini? Bukankah ada sampah rendahan tepat di depanku? Bajingan tua, kau pikir kau siapa? Kau tahu ini tempat APA? Tempat apa? Kau tidak berbisnis lagi, kau hanya datang ke sini. Makan, minum, dan mengambil gratisan, dan bahkan mendapatkan sampah rendahan. Lihat dirimu, kau bahkan tidak cukup baik untuk membersihkan toilet. Pergi sana, jangan membuatku memukulmu. Jangan main fisik. Ada apa dengan semua teriakan ini? Ini tempat umum, bukankah perusahaan punya aturan dan regulasi? Kau Leo Vance? Stella Clark. Wow, kau benar-benar. Tidak, hidupmu telah menjadi sangat aneh. Lama tidak. Ya ampun, cepat menjauh dariku. Kau bau sekelai. Bagaimana kata, kami kehabisan tisu toilet di rumah? Jangan bilang kau masih ingin menulis surat cinta untukku sebagai tisu toilet, seperti saat SMA? Ya ampun, kau bermain-main seperti itu. Fire keberitahu sesuatu. Kau tidak tahu dia selalu diam-diam memotretku. Setiap malam, dia harus memeluk fotoku untuk tidur, dan selama pelajaran pagi, dia akan berkeringat gugup. Wow, bro, kau bahkan lebih menjijikkan dari kau benar-benar keterlaluan. Kau hanyalah penjelatku, tapi hedang anjingmu cukup sensitif. Kau tahu aku sekarang berada di posisi tinggi di persekutuan dagang Apex. Jadi kau pasti mencium peluang dan datang bergegas. Kau tahu APA, sekarang jika aku hanya melambaikan jari, dia akan mengibas-ngibaskan ekornya dengan tidak sabar. Stella Clark, kau sudah gila, kenapa aku harus mencium jalanku ke sini? Kau sakit. Pergi ke rumah sakit dan berobatlah. Hahaha. Kau marah, aku tahu kau marah. Tapi jangan kehilangan ketenanganmu dulu. Stella Clark, dengar baik-baik. Bahkan jika semua wanita di dunia punah, aku tetap tidak akan melirik. Kau tahu kenapa? Karena kau terlalu bau. Kakak, berhenti bicara omong kosong padaku. Pergi dari sini sekarang juga. Persecution Dagang Apex akan mengadakan rapat dewan direksi segera. Jika kau membuat mereka marah, 10 nyawamu tidak akan cukup untuk membayarnya. Kau dengar aku, Hilya? Stella Clark, apa kau tahu? Siapa ketua persekutuan dagang Apex? Baiklah, sekarangnya. Stella Clark, apakah Anda tahu? Siapa ketua persekutuan dagang Apex? Apakah Anda masih bermimpi atau Anda minum terlalu banyak dan sekarang berpikir seluruh Southgate milik Anda? Tunggu saja. Brandon Ford, 1 menit. Saya hanya memberi Anda 1 menit. Jika Anda terlambat, Anda akan menghadapi konsekuensinya. Hahaha. Oh, Bapak Ford? Anda pikir Anda berhak menyebut nama Bapak Ford? Jangan bilang Anda mengharapkan orang yang akan datang nanti menjadi CEO Persekutuan Dagang Apex. Bapak Brandon Ford sendiri? Seseorang. Tangkap dia. Mana dia? Semuanya, berhenti. Bapak Vance, saya terlambat. Selamat datang, Ketua, di Persekutuan Dagang Apex. Si tidak berguna ini, dia benar-benar mengenal Bapak Ford? Ya. Bapak Vance, and mengen janji kami di Persecution Dagang Apex adalah kehormatan sejati dan sebagai teman lama, saya merasa sangat terhormat. Baiklah, Bapak Vance, silakan ke sini. Anda teman lama Bapak Vance, dan Anda bekerja di Apex? Ya, saya sahabat karib Bapak Vance, kekasih masa kecilnya. Dulu saat masa sekolah kita, saya adalah mantan kekasih yang tak terlupakan. Oh, sungguh suatu kebetulan. Kalau begitu siapkan aula Apex. Anda akan bertanggung jawab menyambutnya. Jika Anda tidak menghormati Bapak Vance, Anda tidak perlu hidup lagi. Bapak Ford, jangan khawatir. Saya akan memastikan Bapak Vance merasa nyaman di sini. Sayangku, mengapa Anda tidak menunjukkan diri lebih awal, atau Anda hanya menikmati permanis, bermain jual mahal? Saya akan menghukum Anda dengan benar nanti.
Bapak Vance, lihat, sebelum repak kita, bagaimana kalau kita menghidupkan kembali kemesraan manis masa kuliah kita? Brandon. Wanita ini membongkar mon joueur confus dari persekutuan dagang Apex dan bahkan membunuhku. Kau urus dia. APA. Bapak Vance, mohon maafkan saya. Saya akan segera memberikan penjelasan. Wanita tak tahu malu. Biar ku beritahu. Bapak Vance adalah tamu terhormat seluruh persekutuan. Kau mencari mati. Ini semua salah paham. Leo Vance. Bapak Vance, demi masa lalu, tolong bebaskan aku. Aku bisa membebaskanmu. Aku bahkan bisa melakukannya lagi. Tapi ingat, aku tidak ingin melakukannya. Umumkan ke seluruh gerbang selatan CDF Industry bahwa siapapun yang berani mempekerjakannya mulai sekarang akan melawan Brandon Ford. Adapun dia akan diasingkan ke tanah tandus utara atau dilarang masuk negara seumur hidup. Leo Vance, Taman Lama, aku tahu aku salah. Aku akan berlutut untukmu. Aku akan berlutut untukmu. Aku membiarkan diriku. Aku seharusnya tidak menilai orang dari penampilan. Tolong ampuni aku. Bawa dia pergi. Siap, Pak. Bapak Vance. Bapak Vance. Brandon. Kau urus di sini dulu. Aku sudah lama tidak bertemu teman-teman lama itu. Aku akan menyusul mereka. Siap, Pak. Kalian berdua tidak ingin hidup, ya? Berani-beraninya menyentuh adikku? Aku akan melumpuhkanmu. Kakak. Dia, Leo. Leo, kau sampai tak berguna. Berani-beraninya menyentuh adikku? Aku akan melumpuhkanmu. Leo, dasar sampah. Berani menyentuh adikku? Aku akan membuatmu lumpuh. Anda ingin membelanya? Dasar penjual sate bau. Anda punya nyali juga. Semua orang di persekutuan dagang Apex tahu bahwa Stella adalah adikku, dan aku Gary Clark. Tidak masalah. Hari ini, saya akan memberi Anda pelajaran dan mendisiplinkan Anda dengan benar demi adik saya. Bagaimana Anda berencana mendisiplinkan saya? Sekarang juga. Segera. Perlu dan minta maaf pada saya. Di sini, berlutut pada Anda di persekutuan dagang Apex? Atau apa? Saya yang memberi Anda pekerjaan. Membiarkan Anda bekerja di persekutuan dagang Apex hanya sebagai pembantu. Jika tidak, Anda akan membusuk di rumah dan tidak ada yang akan tahu. Leo, bukankah Anda begitu tangguh barusan? Kakak saya menyuruh Anda berlutut. Jadi Anda harus berlutut. Berlutut. Oh, Bapak Ford, Anda datang di saat yang tepat. Saya hanya sedang mendisiplinkan bawahan. Saya di sini. Sampah tak berguna seperti ini seharusnya dikeluarkan dari persekutuan dagang Apex dan masuk daftar hitam oleh dewan di seluruh jaringan, sehingga dia bahkan tidak bisa menjual daging. Bapak Ford, Anda setuju? Ya ampun. Anda ini siapa? Baronenya Anda Memerintah Ketua? Ketua? Bukankah Anda ketua? Bukankah ketua sebelumnya sudah meninggal? Bukankah ketua sudah meninggal? Justru kau yang akan mati. Aku mundur ke belakang layar. Aku tidak mati. Ini. Gary, biar ku beritahu, reputasimu di Apex sangat buruk. Apa kau tahu bahwa banyak karyawan sudah mengajukan keluhan bersama terhadap atas pelecehan di tempat kerja dan penyalahgunaan kekuasaanmu? Hari ini adalah hari yang sempurna saat ketua kembali untuk menyelesaikan masalah dengan ketua. Apakah kau bicara tentang dia? Ketua, para pemegang saham sudah siap dan mereka semua menunggu. Hey Bapak Vance, karena kau sudah kembali, rapat pemegang saham ini sebenarnya tidak perlu. Kita bisa menanganinya secara internal dan selesai. Ada, kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu yang memimpin rapat pemegang saham? Aku hanya khawatir Bapak Vance akan terlalu lelah dari perjalanannya. Jadi aku ingin dia pindah ke aula perjamuan dan beristirahat dengan baik. Bagi saya tidak masalah. Tapi untukmu, sebentar lagi, ku akan dalam masalah besar. Apakah ini kursi Gary? Ya. Hey. Kursi ini untuk manusia, bukan untukmu. Baiklah, semuanya. Saya, Leo Vance. Sudah lama tidak bertemu kalian. Tujuan utama rapat pemegang saham ini adalah untuk membersihkan para tikus di dalam grup. Saya harap kalian semua bisa bekerja sama sepenuhnya. Jadi, di persekutuan dagang Apex yang saya dirikan, saya dipaksa berlutut dan bersujud. Ini bertentangan dengan niat awal saya untuk mendirikan Apex. Kakak. Hello, Nona. Siapa yang Anda cari? Permisi, di mana? Ruang resepsi? Bapak Ford ada janji dengan saya hari ini. Saya akan mengantar Anda ke sana. Bapak Vance, saya tahu, mungkin ada kesalahpahaman di antara kita, tapi Anda adalah pria berstatus. Apakah benar-benar perlu mempermasalahkan hal-hal seperti ini dengan wanita muda seperti saya? Benar, Bapak Vance. Anda sudah dewasa. Apakah pantas Anda mempermasalahkan hal kecil dengan wanita muda seperti saya? Mempermasalahkan? Mempermasalahkan hal kecil? Jika saya, hanya pekerja biasa dari kalangan bawah, Anda pasti sudah menghabisi saya barusan. Untungnya, saya bukan orang yang pendendam. Jadi di sini, saya hanya sebagai pemegang saham terbesar grup ini mengusulkan agar Gary dikeluarkan dari persekutuan dagang Apex. Siapa yang setuju? Siapa yang menolak? Saya setuju. Saya menolak. Saya juga menolak. Saya sudah mempertaruhkan hidup saya untuk persekutuan dagang Apex selama lebih dari 10 tahun. Saya sudah menghadapi maut dan bahaya dan memberikan segalanya. Atas dasar apa Anda mengusir saya? Saya tidak peduli Anda pemegang saham terbesar. Bahkan Tuhan sendiri pun datang hari ini. Tidak akan ada bedanya. Persekutuan dagang Apex tidak membutuhkan orang-orang yang berpuas diri dan berpura-pura patuh. Kompensasi Anda selama 10 tahun terakhir ini sudah lebih dari cukup dari persekutuan. Bapak Ford. Ya. Setelah rapat, jika kedua bersaudara itu masih ada di perusahaan, segera hubungi Departemen Hukum kami dan mulai proses hukum. Dimengerti. Baik. Baiklah. Leo Vance, Anda benar-benar luar biasa.
biasa. Ingat ini. Saya tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja. Baiklah, baiklah. Leo Vance, kau memang luar biasa. Ingat ini. Aku belum selesai dengan... Ayo pergi. Saya selesai bicara. Rapat ditunda. Ketua, CEO Grup Angin Beku, ingin bertemu dengan Anda untuk membahas kepindahan mereka ke gerbang selatan. Baiklah, Antuk masalah ini. Kau yang urus. Aku ada urusan lain. Jadi aku Oh, benar. Aku baru saja kembali ke grup dan masih banyak masalah internal yang perlu diselesaikan. Sampai masalah itu terselesaikan, jangan panggil aku ketua. Ketua, mengapa kau menyusahkan dirimu sendiri? Oh, Baiklah kalau begitu. Oh, AB Frost. Bapak Ford, ketua, dia. Oh, ketua baru saja pergi beberapa saat lalu. Jika kau bergegas, kau mungkin masih bisa mengejarnya. Terima kasih. Baik. halo? Ah, baiklah, mengerti. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Semua sudah berakhir. Rencana yang kuperjuangkan mati-matian. Semuanya hancur sekarang. Jangan khawatir, santai saja. Akan ada kesempatan lain. Lupakan saja. Tidak ada kesempatan. Tapi aku tidak bisa menyalahkan siapapun. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri. Aku rasa tidak begitu. Aku yakin kamu pasti akan berhasil lain kali. Bapak Ford, AB Frost. Ini adalah Bapak Vance yang kuceritakan, orang yang... Minawan, sangat Minawan. Aku hampir saja mengacaukan segalanya. Untung saja Bapak Vance tidak menyalahkanku. Bapak Ford, grup Frostwind Cup sangat membutuhkan dukungan dari Persekutuan Dagang Apex. Aku bisa menandatangani surat promes untuk dananya. Aku, Elara Frost, berjanji padamu. Aku akan membayar kembali setiap sennya. Tapi menyediakan uang sebanyak itu sekaligus bertentangan dengan prosedur kami. Bagaimana kalau kita mulai dengan 10 miliar rupiah? Bagaimana menurutmu? Baiklah kalau begitu. Bapak Ford, proposal grup Frostwind dari Ibu Frost sangat inovatif. Bukankah Persekutuan Dagang Apex juga ingin memperluas bisnisnya sendiri? Ini adalah kesempatan yang bagus. Sepertinya Bapak Vance punya ide. Aku seharusnya benar-benar membantunya. Bapak Vance, perusahaan saya memang telah mengcapai hambatan besar. Tapi ini adalah sesuatu yang Persekutuan Dagang Apex Anda mungkin tidak akan mengerti. Hey, AB Frost, izinkan saya menyela sebentar. Sebenarnya, Dewan kami. Dewan Direksi juga berpikir begitu. Grup Frostwind kami, proposalnya sangat bagus dan sangat tulus. Jadi, Persekutuan Dagang Apex kami telah memutuskan untuk berinvestasi 30 miliar rupiah padamu. 30 miliar rupiah, apakah itu cukup? 30 miliar rupiah, sebanyak itu? Cukup, lebih dari cukup. Terima kasih, Bapak Ford. Sama-sama. Sama-sama. Jika kamu benar-benar berterima kasih padaku, maka kamu harus berterima kasih kepada Bapak Vance ini. Dia juga baru saja mengatakan banyak hal baik tentangmu. Kalian berdua mengobrol saja. Aku ada urusan lain, jadi aku akan pergi sekarang. Selamat mengobrol. Selamat tinggal, Bapak Ford. Bapak Vance, kira-kira apakah Anda ada waktu nanti? Saya ingin menggandeng Anda makan malam. Tentu. Ayo kita ke restoran di dekat pintu masuk itu. Kedengarannya bagus. Halo, selamat datang. Apakah Anda punya reservasi? Pergi. Tunggu di lower. Kenapa? Kamu masih bertanya kenapa? Ini adalah restoran kelas atas, khusus anggota. Dengan pakaianmu, kamu akan memengaruhi pengalaman makan pelanggan kami. Pakaianku bersih. Aku banyak urusan hari ini. Bahkan belum sempat membereskan lapak. Membereskan lapak apa? Lepak barbecue? Kamu bau minyak, bau yang takkan pernah hilang. Sekarang cepat keluar. Pakaianku tidak bau. Apa kamu benar-benar bodoh atau sengaja menggangguku? Aku peringatkan kamu, segera bangun dan keluar sekarang juga. Hei, apa yang kamu lakukan? Begitukah caramu menjalankan bisnis? Biar aku mampu membayar ini. Kamu tidak perlu memberitahuku cara menjalankan bisnisku. Jika kamu tidak keluar sekarang, aku akan membuatmu keluar. Aku bisa pergi, tapi temanku belum tiba. Mobilku parkir di luar. Jika dia tidak bisa menemukan, dia akan khawatir. Kamu parkir mobilmu di luar? Mobil jenis apa? Sepeda roda 3 atau sepeda listrik? Aku peringatkan kamu tidak boleh parkir di sini. Biao, periksa keluar. Apakah ada sepeda listrik atau sepeda roda 3 dan singkirkan dari sini. Kamu masih berpikir kamu bisa? Manager, Ibu Frost di sini. Manager, Ibu Frost di sini. Kamu harus pergi sekarang. Cepat, pindahkan mobil. Oh, Ibu Frost, Anda tidak memberitahu saya Anda akan datang sebelumnya, jadi saya bisa mencari seseorang untuk memarkirkan mobil Anda.
silakan masuk. Satu-satunya ruangan dengan pemandangan danau di restoran kami sudah saya pesankan untuk Anda. Apakah Anda mau pesanan biasa atau Tidak, hari ini kita duduk saja di aula utama, lebih ramai dengan banyak orang. Jadi, tetap pesanan biasa saja kalau begitu. Baiklah, Ibu Frost, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera mengaturnya untuk Anda. Minker, kamu mengganggu saya melayani seorang VIP. Jangan paksa saya untuk berbalik melawanmu. Hei, saya beritahu kamu, kamu bisa makan apa saja yang kamu mau, tapi kamu tidak bisa sembarangan bicara. Saya yang mengambil kursi ini duluan. Salah jika kamu mengusir saya. Baiklah, baiklah. Saya tidak akan bicara denganmu lagi. Saya rasa makanan ini tidak layak dimakan. Keluar dari sini sekarang juga. Tempat ini jauh di luar kemampuanmu. Kembali ke jalanan dan makan dari truk makanan. Jangan berani menyentuhku. J'ai récupéré ta eu ses yeux tu. Makanan hari ini. Sebenarnya bukan urusanku. Ces orangs m'ont bien dans le cul. Kamu masih mau makan lalu kabur? Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak berguna. Keluar dari sini sekarang juga. Kalau tidak, aku akan memanggil keamanan. Kimenen. Ibu Frost. APA Yang and Katakan? Apa katamu? Tadi ada sedikit masalah. Negosiasi, bagaimana kalau kau ulangi? Apa yang baru saja kau katakan? Olanji. Dia bilang dia menunggu teman, tapi kurasa dia hanya ingin berlama-lama, lalu kabur tanpa bayar. Aku ingin menyingkirkannya, agar tidak mengotori pandangan dan merusak selera makanmu. Aku temannya. Ya. Justru kau yang mengotori pandanganku. Bu Frost, lelucon macam apa ini? Dia hanya tukang barbecue. Bagaimana mungkin dia temanmu? Dan kau pikir kau pantas aku ajak bercanda? Baiklah, baiklah, aku lapar. Ayo makan. Saya sangat minta maaf. Bu Frost, Pak, semua salahku tadi. Semua salahku. Makan ini ditanggung kami. Boleh? Urus urusanmu, sajikan hidangannya. Kalian tidak akan kekurangan Rp1 pun. Tapi ingat, kau harus menghormati tak dengan hormat. Québécois membawa kekayaan. Dimengerti. Aku janji tidak akan terjadi lagi. Apa yang kau tunggu? Hidangan segera datang. Sebentar. Aku bisa lihat, mereka semua sepertinya menghormatimu. Maksudmu mereka semua takut padaku? Atau aku mengintimidasi? Bukan itu maksudku. Aku hanya penasaran pada... Orang bilang bisnis itu seperti medan perang. Tidak mudah bagi wanita sepertiku untuk sampai di titik ini. Aku mengerti itu. Aku juga dulu begitu. Elara. Apa yang kau lakukan di sini? Benar-benar kau. Sungguh suatu kebetulan. Aku tak percaya melihatmu lagi setelah kita putus. Ini bagus sekali. Kau bisik APA-ITU? Manayer, usir orang ini dan semprot dia. Kau bicara tentang aku? Siapa lagi? Semua orang di sini adalah orang terhormat. Apakah ada orang miskin lainnya? Manayer, usir dia. Dia temanku. Dia temiku. Kau mau mengusirnya? Apa kau bertanya padaku dulu? Dia, seorang teman. Pantas saja Victor Shaw membuangmu. Bukan hanya penilaianmu buruk, tapi seleramu juga sangat unik. Aku suka, dan itu bukan urusanmu. Elara, kita kan kenalan lama. Ya, kau tidak bisa setega ini. Ngomong-ngomong, apa pekerjaan pria bau ini? Sehari-hari? Aku punya ide BBQ di pintu masuk jalan pabrik tua. Karena kau teman Lara, kau selalu diterima. Hahaha, kau benar-benar merasa di rumah sendiri, ya? Pantas saja kau bau BBQ. Hahaha. Ngomong-ngomong, untuk makan malam ini, Victor tersayang yang akan membayar. Hei, tukang barbecue. Pesan saja apapun yang kau mau. Baiklah. Tidak ada di sini yang perlu kau bayar. Kau boleh pergi sekarang. Kau tidak perlu. Tapi temanmu ini, si tukang BBQ, kekurangan uang. Kelemahanku terbesar adalah, aku tidak tahan melihat orang miskin. Tidak perlu repot-repot. Elara mengundangku ke sini hari ini. Wow, menjesankan. Wow, ITU luar biasa kawan. Ini pertama kalinya, aku melihat seseorang begitu berani, membiarkan wanita membayar. Tukang barbecue, kau pasti nampang hidup kan? Apa maksudmu? Apa maksudku? Penjual sate bau sepertimu, tidak akan pernah berpapasan denganku. Seumur hidup ini, hidup dari wanita ya? Apa maumu? Elara, apa kau tidak tahu perasaanku? Aku tahu kepergianku membuatmu sedih, sangat sedih. Tapi kau tidak bisa membiarkan dirimu begitu saja kan? Kau mencari tukang BBQ bau, untuk membuatku kesal? Elara, kalau bukan karena Victor melakukannya demi masa lalu, orang sepertimu bahkan tidak akan bisa masuk ke pintu keluarga Shaw. Pelayan, kami ingin memesan. Ini menunya, pesan saja apapun yang kau mau. Tukang BBQ, bisakah kau membaca bahasa Inggris? Kalau tidak, tanyakan saja padaku. Baiklah. Kalau begitu aku akan merepotkan. Kalau begitu katakan padaku. Adakah kemungkinan tertulis dalam bahasa Jerman? Tukang BBQ, apa yang kau lihat? Bisakah kau membaca bahasa Inggris? Kalau tidak, tanyakan saja padaku. Baiklah. Kalau begitu aku akan merepotkan. Adakah kemungkinan tertulis dalam bahasa Jerman? APA, bahasa Jerman. Pak, kami adalah restoran bergaya Jerman. Boleh saya tanya, apakah Anda ingin kami menyiapkan menu dua bahasa untuk Anda? Tidak perlu. Apa yang kupikirkan? Lagi pula, aku bahkan belajar di Akademi Seni Wina. Bagaimana mungkin aku tidak mengerti bahasa Jerman? Tidak punya selera humor. Ini, Simua, hari ini. Ditenggang aku. Jangan malu-malu padaku. Pesan saja apapun yang kau mau. Baiklah.
Terry Makazi, Kalubejitu, Peleyan, Tolong bawa kami. Sebotol anggur merah vintage tua. Pak, anggur merah di hotel kami semuanya sangat tua. Apakah Anda ingin kami menyedotnya? Apakah Anda ingin kami membiarkannya bernapas dulu? Biarkan bernapas, aku bahkan belum meminumnya. Kenapa aku perlu sadar? Tidak perlu disedot. Baiklah, kami akan menyiapkannya untuk Anda sekarang. Permisi, tolong ganti ini untukku. Beri aku sepasang sumpit baru. Ya, Pak. Chukhang Barbecue. Apa kau semacam melucot? Lara, aku tidak mencoba mengkritikmu, tapi seleramu benar-benar buruk. Victor, aku sarankan kau hati-hati bicara. Dia teman dan tamuku. Hei, Ilara, jangan terlalu emosi. Aku hanya khawatir kau ditipu. Hei, penjual sate. Siapa namamu lagi? Namakuleo. Tidak masalah, aku akan memanggilmu Leo, si tukang BBQ saja. Hei kau, berapa penghasilanmu menjual sate sebulan? Kau, tukang sate, berapa penghasilanmu sebulan? Aku, Sebulan. Sebenarnya aku hanya... Halo? Pepak fans, saya menemukan petunjuk tentang istrimu dulu. Baiklah. Transfer 20 miliar rupiah dari rekening pribadi saya. Pastikan itu mazuk ke pembukuan persecution dagang Apex. Dan tolong, berterima kasihlah pada orang-orang yang membantu. Oke? Hei, Ilara. Mungkinkah temanmu di sini adalah miliarder tersembunyi? Dia sama sekali tidak terlihat seperti itu. Terus-terusan membicarakan 20 miliar rupiah. Kau tahu apa itu 20 miliar rupiah? Berapa banyak sate yang harus kau bakar untuk itu? Ilara, otak temanmu itu... Kakap. Baiklah, baiklah. Aku hanya keluar untuk makan. Kau tahu, aku di restoran. Kalau mau ikut, ya datang saja. Nah, tadi sampai mana? Lanjutkan. Jangan pedulikan dia. Semua yang kukatakan itu benar. Apa? Apa yang kukatakan membuatmu kesal? Ya, semua yang kau katakan itu benar. Kau terus-terusan membicarakan 20 miliar rupiah. Itu nyata atau palsu? Uang, bagiku, hanyalah awan yang berlalu. Jangan khawatirkan itu. Awan yang berlalu, jadi, kau seorang CEO bernilai miliaran dolar, begitu? Dan menjual sate hanyalah usaha sampinganmu? Luar biasa. Kenapa kau masih terus saja? Ilara, apakah ada kesalahpahaman di sini? Kau, tukang sate. Apa kau tahu apa 20 miliar rupiah itu artinya? Sebagai manajer persekutuan dagang Apex, gaji tahunan saya hanya 1 miliar rupiah. Kau terus-terusan membicarakan 20 miliar rupiah. Apa kau bilang seluruh gerbang selatan miliknya? Kau manajer persekutuan dagang Apex, bagaimana bisa aku tidak tahu itu? Kau penjual sepau. Kau akan tahu itu saat neraka membeku. Lara, aku lupa memberitahu keluarga Sao kami didukung oleh persekutuan dagang Apex dan kami sudah menarik perhatian Kepala Dragon Sun Korporasi. Segera, keluarga Sao kami akan menjadi keluarga kelas atas di gerbang selatan. Apa? Brandon juga datang? Aku hanya keluar untuk makan sederhana. Baiklah, terserah aku saja. Apa katamu? Mohon maaf, tapi aku tidak bisa menghentikan teman-teman masing-masing bersikeras untuk datang. Jadi tambahkan saja satu tempat lagi. Kau penjual sepau. Apakah Brandon Ford itu seseorang yang bisa kau panggil namanya begitu saja? Apa kau tahu siapa Brandon Ford itu? Dia ketua persekutuan dagang Apex. Bapak Ford, jangan jadi tong menemimu? Oh, Victor sayang, SI tukang sepelong. Kalau Bapak Ford datang, menemuinya langsung. Bagaimana bisa orang-orang dari kalangan bawah seperti kita? Pantas saja makan bersamanya? Tepat sekali. Permata tersembunyi seperti si tukang sate. Bukanlah seseorang yang bisa kita asosiasikan. Ini hanya makan-makan. Kau tidak perlu terlalu formal. Tidak, kau tukang sate. Apa otakmu penuh sampah? Apa kau benar-benar berpikir kami memujimu? Kemungkinan besar, si tukang sat benar-benar berpikir kita kelas rendah. Mungkin kita sebaiknya pergi saja. Tidak mungkin. Bagaimana jika kita pergi dan Bapak Ford datang? Itu tidak akan baik. Lajukila, aku harus membayar tagihan untuk si tukang sate itu. Ko benar-benar perlu membuba. Kiezon kunomu. Tentang penjual sate. Aku hanya bilang, bagaimana jika aku benar-benar kaya? Baiklah, Kakap. Tidak, Ilara. Kakap. Aku yang akan membayar makanan ini untuk Pepak Fans. Ini untuk berterima kasih padanya karena telah membantuku. Tapi kau dan temanmu telah membuat kami sangat tidak senang. Aku, Ilara Frost, tidak suka berutang budi. Aku yang akan membeli makanan itu. Ilara, hey, Ilara, dengarkan aku. Bukan apa-apa. Kakak. Dia sudah pergi. Kenapa kau masih menatap? Kau tukang sate. Aku memberitahumu, kau dan Ilara bukan dari dunia yang sama. Tolong berhenti mengganggunya. Apa yang kau lakukan? Naga. Bapak Ford, kenapa kalian di sini? Pergi sana. Kau mengganggu pemengganggu APA. Masih belum pergi? Apa kau mau kupotong-potong? Pergi. Baiklah. Aku pergi sekarang. Pepak fans. Hei, ada apa ini? Mana Kyudoho? Dia benar-benar kenal Bapak Ford? Jadi, menurutmu, Lara tahu tentang ini? Oh, peduli apa dia tahu atau tidak? Ayo pergi saja. Ko hanya datang un makan. Dan kau membuat keributan sebesar ini. Hanya saja kami merindukanmu. Lajukila, kau dan aku sudah lama kenal. Dan sudah terlalu lama kita tidak bertemu. Baiklah. Mari kita bertemu di lain hari. Aku ada urusan. Aku harus pergi dulu. Lanjutkan sesuai rencana. Pepak fans, apa maksud Bapak Vance dengan itu? Ini seperti keajaiban. KJ Bond. Jangan tanya aku tidak tahu apa-apa, sama sekali tidak. Kau menungguku? Maafkan tentang apa yang baru saja terjadi. Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa disalahpahami. Aku tidak membiarkannya mempengaruhi. Kau cukup humoris. Kalau begitu, apakah kau keberatan jika aku menggantimu lagi?
Bagaimana rencanamu menggantiku? Bagaimana Anda berencana memberi saya kompensasi? Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Ayo pergi. Mari kita istirahat. Dasar idiot, tidak bisakah kau lihat jalanmu? Kau buta. Aku hampir menabrak. Sepupu, bukankah itu Leo Vance, orang tua bangka itu? Tepat sekali. Bukankah kau bilang sebelumnya, mantan pacarmu bekerja di Dragon Sun Korporasi? Sayang, aku tidak mungkin salah. Dengan penampilan menyedihkannya itu, kau tidak akan menemukan yang lain seperti dia di seluruh gerbang selatan. Aku berdarah demi persekutuan dagang Apex jika mereka ingin mengusirku. Sebaiknya mereka pikirkan konsekuensinya. Sam, Tenengla, Tidak Sepadon Marapada orang seperti dia. Awalnya aku, pemegang saham terbesar kedua persekutuan, tapi sekarang mereka ingin mengusirku tanpa kompensasi? Delusi. Tidak sepupu, APA yang kita lakukan sekarang? Apa maksudmu? Apa yang kita lakukan? Bagaimana aku tahu? Jika kita tidak bisa menghadapi orang tua itu, kita akan urus yang muda, culik putranya, dan biarkan dia merasakan sakitnya kehilangan anak. Kalian semua, keluar dari mobil. Aku akan urus orang tua itu. Pastikan kau urus yang muda. Kejutan. Terkejut. Tak terduga. Gary, kau duluan. Aku baik-baik saja. Tidak, aku tidak bisa pergi. Oh, sungguh tampilan kasih sayang yang indah, tapi sudah terlambat. Kalian semua tidak bisa pergi hari ini. Gary, memecatmu dari persekutuan dagang Apex adalah tugasku. Benar-benar membawa orang tu membaladon dan pada hari ini. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa bertindak semaumu? Tidak, Leo Vance. Bukankah kau salah paham situasinya? Aku, Gary Clark, akan mengambil nyawamu hari ini. Ayo, serang dia. Tunggu. Gary, Dangarkan. Larry. Bos, haruskah kita mengejar mereka? Apa yang kau tunggu? Pergi. Kalian berdua benar-benar bisa lari, ya? Sekarang mari kita lihat kemana kau akan pergi. Kalian lari cukup cepat, bukan? Jadi, kata-kataku tidak berarti apa-apa. Sudah kubilang, kalian berdua tidak akan pergi hari ini. Leo Vance, selama dekade terakhir ini, bukankah lebih baik bagimu untuk hidup damai saja, menjual daging dan mengumpulkan sewa? Bukankah aku memberimu dividen? Mengapa kau bersikeras mempermalukan semua orang? Kau mau uang kan? Aku punya. Ini Sekretari Persekutuan Dagang Apex. Ini senilai 20 juta rupiah. Ini uangnya, sekarang biarkan kami pergi. Kau mau pergi? Terlambat. Aku tidak hanya mau uang, aku mau nyawa kalian. Gary, Jika koke luar dari sini sekarang. aku akan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku peranggat kanku. Jangan bermain api lagi. Leo Vance, diam. Kau tahu berapa banyak yang telah keberkan pada persekutuan dagang Apex? Selama bertahun-tahun ini, aku pemegang saham terbesar kedua. Aku minum dengan klien setiap hari, dan aku harus menjilat mereka. Bekas luka di tubuhku ini, Senyo Birazel, dari berjuang untuk persekutuan dagang Apex. Dari situlah asalnya. Beijing Gang, kau menghancurkan segalanya untukku. Kau sendiri yang mencari masalah. Terus kenapa? Tangkap dia. Habisi dia. Leo Vance, lawanmu ada di sini. Bocah nakal, pernahkah kau melihat darah? Kau berani memukulku? Chang tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Chang. Aku akan membuatnya jadi tuan lembut. Tetap di belakang. Aku akan melindungi. Akilah penjahat di sini, dan kau masih tidak menganggapku serius, ya? Saudara-saudara, ikut aku. Tangkap mereka. Aku tidak ingin berurusan denganmu seperti ini, tapi kalian semua berpikir bahwa Elara Frost hanyalah wajah cantik, mudah diganggu kan? Siapa kau berani ikut camper Urizen Chang? Berapa banyak nyawa yang kau punya? Kalau begitu izinkan aku memperkenalkan diri. Nama belakangku adalah Frost, keluarga Frost dari Eastwood. Chen ya? Bahkan tidak melihatmu bergerak. Aku tahu keluargamu Frost punya kekuatan di Eastwood, tapi jangan lupa ini gerbang selatan. Apa kau benar-benar akan melawan Chang Demi Penjul Seipao? Kau menggunakan Chang untuk mengancamku? Aku akan katakan ini sekarang. Bahkan naga pun tak bisa membantumu. Wanita galak ini benar-benar luar biasa. Minta maaflah, atau aku akan mematahkan kaki ketiga. Tidak mungkin. Apa yang kalian lihat? Ikut aku. Mari kita lihat siapa yang berani. Nona muda, ini kesalahpahaman. Semua ini kesalahpahaman. Aku salah. Perasaanku pada Bapak Vance, bagaikan sungai, tak berujung dan mengalir. Baiklah, berhenti bicara. Semakin kau bicara, semakin menjijikan jadinya. Nona muda, apakah itu baik-baik saja? Sekarang saatnya menyelesaikan masalah di antara kita. Halo? Apa? Leo Vance, ingin tahu di mana putramu? Perlututlah di hadapku sekarang, atau aku akan membunuh anak itu. Elara. Berhenti bertarung, kau hanya akan mengotori tanganmu.
Maafkan aku. Aku biasanya tidak seperti ini. Aku tahu ini masalah yang sangat penting, dan dia masih berguna. Kau sebaiknya kembali dulu. Jangan sampai aku terganggu. Kalau begitu aku pergi. Gary, di mana tepatnya putraku? Saya hanya seorang pengantar koran. Ayah saya menjual sate. Kami tidak punya uang. Sandra, jalan. Kamu lagi. Ayahmu benar-benar tidak pernah belajar, selalu mencari masalah. Salahkan ayahmu, karena berurusan dengan orang yang salah. Berkat ayahmu. Hari ini, hidupmu berakhir di sini. Orang yang bersekongkol dengan Sandra untuk menculikku terakhir kali, kini telah dibawa ke pengadilan. Kau seharusnya berhenti sekarang. Apa kamu tak? Wilayah siapa ini sekarang? Chang dari gerbang selatan, Pandren Chang. Di sekitar sini, kata-katanya adalah hukum. Pandren Chang? Dia penjahat terkenal, karakter yang kejam. Tapi aku penasaran, kenapa dia membelamu? Haruskah aku memanggilmu naif? Atau bodoh? Uang menggerakkan dunia. Lepaskan Pandren Chang. Bahkan jika Raja Naga sendiri datang, kamu dan ayahmu tetap harus. Lepaskan aku. Jangan sentuh ayahku. Kalau berani, hadapi aku. Orang tua itu, kurasa dia sudah tamat. Tapi jangan khawatir. Aku akan memastikan kalian berdua, ayah dan anak, segera bersatu kembali. Bawa dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Mari. Chris. Chloe. Halo, Bapak Vance. Brandon, Chris dan Chloe dalam masalah. APA, Bapak Vance, jangan khawatir. Saya akan segera memberikan perintah. Aku ingin melihat siapa yang berani menggosok harimau. Ini cerita panjang. Gary menemukan Pangeran Chang. Dan mereka diculik. As-tu tidak tahu di mana mereka sekarang? Aku khawatir mereka tidak punya prinsip. Pandren Chang? Dia bawahan naga. Bajingan tua itu. Sejak kamu kembali, dia menghilang. Aku dengar dari istrinya bahwa dia pergi ke luar negeri. Baiklah. Gary, sebaiknya kamu bekerja sama. Jika tidak, Aku punya 100 cara untuk menghadapi MU. Kamu tidak mau bicara, ya? baiklah. Kamu tidak mau bicara, kan? Lihat aku menghancurkan kepala. Tunggu. Aku akan bicara. Aku akan memberitahumu segalanya. Di situs konstruksi terbengkalai di gerbang selatan. Lepaskan Chloe. Chris, kita bisa saja bahagia bersama. Tapi kenapa kamu meninggalkanku? Kita seharusnya bersama sampai akhir. Tapi kamulah yang berhenti di tengah jalan. Sandra, apa yang kamu lakukan? Kamu bermain api. Bagaimana dengan ini? Sandra, apa yang kamu lakukan? Sayang, ini. Lepaskan kakakku. Chloe. Ini semua salahku. Buka matamu, dan nikmati pertunjukannya. Sebentar lagi, kamu akan menonton siaran langsung dari kakak tersayangku. Chloe. Maafkan aku. Ini semua salahku karena melibatkan. Lihat ITU, yang tua tidak berguna, dan yang muda hanya membawa masalah. Terlahir kembali di keluargamu, Vance. Kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Jadi, bagaimana menurutmu, NAK? Sudahkah kamu memikirkan kata-kata terakhirmu? Ini semua salah ayahmu. Selalu mencampuri urusan orang lain. Chris, kita bisa saja menjadi keluarga yang bahagia. Ini semua salah ayahmu. Dia menghancurkan segalanya. Tidak, ini semua salahmu. Jalang tak setia. Apa katamu? Berani kamu memanggilku Jalang? Ayolah, jangan bilang aku tidak mengurus kalian. Ini baru mahasiswa yang pantas. Masih hijau ya? Tidak. Lepaskan aku. Jangan sentuh kakakku. Kalau berani, hadapi aku. Semuanya, berhenti. Ayah, Chris. Beraninya kamu menyentuh Chris? Lepaskan mereka sekarang. Jika tidak, aku pastikan kamu mati tanpa pewaris. Cubilan, lepaskan mereka. Jangan buat aku melakukannya. Satu atau yang lain. Hari ini, salah satu dari mereka harus mati. Putra atau putrimu, kau pilih. Stella, kau tidak dalam posisi untuk menawar denganku. Leo, kau mau bermain keras ya? Atau kau tidak mengerti situasinya? Aku memberimu 3 detik sekarang. Kau Kylie. Ayah, jangan khawatirkan aku. Selamatkan Chloe dulu. Kau pikir aku tidak akan berani? Jangan paksa aku. Keduanya adalah darah dagingku. Kakak perempuan tertua seperti ibu. Aku yakin Chloe akan mengerti. Lepaskan putriku. Maka aku akan melepaskan Gary. Sekarang pergi. Ayah. Ayah, aku tidak menyalahkanmu. Aku sudah menjadi anak durhaka. Potong omong kosong itu. Chris, salahkan ayahmu. Tidak. Etiquette. Parenti. Berani sekali kau. Menculik tuan muda? Tuan muda.
Jangan. Dengan melakukan ini, mereka membuat musuh dengan Dragon Sun Korporasi dan Persekutuan Dagang Apex. Ayo. Ayahku adalah ketua Dragon Sun Korporasi dan Persekutuan Dagang Apex. Teras kalau kecua kenapa? Memangnya kalau dia ketua. Lalu, ucapkan ketua sekali lagi. Dan kepunyai kau sekarang juga. Gary, aku peringatkan kau. Berhenti sekarang, masih ada kesempatan. Kesempatan. Persetan dengan kesempatanmu, karena kau tidak membiarkan kakakku, dan aku hidup tenang. Baiklah, hari ini, kalian semua akan mati. Gary. Kau sendiri yang mencari masalah. Kau sudah merusak reputasi Apex. Belum puas juga, Apex terlalu kecil. Un tut menant par ici en Beaux-Arts c'est pertinu. Bapak fans, katakan pada kami, apa yang harus kami lakukan? Setiap orang dari mereka ini, aku ingin Departemen Hukum kita memenjarakan mereka sampai aku puas. Puas? Kau ini siapa sebenarnya? Pangeran Chong. Hahaha, Chong. Akhirnya kau datang. Kalau kau tidak datang, mereka pasti sudah membunuhku. Bukankah sudah kubilang sebut nama naga? Ada APA, nama naga tidak mempan lagi. Atau ada yang kurang ajar? Bajingan kecil, kau Pangeran Chang kan? Kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Orang tua bangka, berlutut sekarang, dan jilat sepatuku sampai bersih. Tu as non-bu, ya? Begitukah naga tua biasanya melatihmu? Berlututlah sekarang, dan jilat sepatuku sampai bersih. Tu as non-bu, ya? Begitukah naga tua biasanya melatihmu? Kau tahu siapa Chang? Chang adalah barbar terkenal di gerbang selatan. Kau temat. Chang, kau baik-baik saja? Tidak APA, jika kau menyinggungku, tapi menyinggung naga, itu sangat tidak sopan. Setiap orang di gerbang selatan menghormati naga. Kalau tidak, aku akan memburumu sampai ke ujung dunia. Kekuatan naga, di luar imajinasimu, Leo Vance, kau dan putramu, tidak akan pergi dari sini hari ini. Dasar bodoh tidak sopan. Kematian saudaramu, dan kematian putramu, semua salahmu, Leo Vance. Ingat untuk mengambil nyawanya saat kau ke sana. Naga tua. Atau naga seperti yang kau sebut. Begitukah dia biasanya melatihmu? Apa yang kau tahu? Di gerbang selatan, kedua sisi hukum, siapa yang tidak menghormati naga? Lupakan tentangmu, pengusaha kecil. Bahkan Tuhan sendiri muncul. Dia tidak akan memusnahkan keluargamu. Bagaimana sekarangnya, Leo Vance? Takut sekarang? Terlambat. SI Vance ITU. Apakah naga tua nama yang bisa kau sebut sembarangan? Bajingan tua, naga tidak punya waktu untukmu sekarang. Banyak orang ingin bertemu dengannya. Kau ini siapa? Kau pikir kau pantas bertemu dengannya? Ayo. Chang, Chang, kau baik-baik saja? Dasar penjual sate bau. Kau temat. Bonjour, ya? Aku bahkan tidak berani menyebut diriku pangeran. Tapi kau menyebut dirimu pangeran? Lazare Bawa en Rondin. Telepon naga sekarang. Dan sur Udia datant Pesini. Dan Berry Diable à Charognon Bagu. Kau sudah hilang. Hilang aku. Dasar penjual sate bau. Naga sedang sibuk dengan sesuatu yang besar sekarang. Lupakan tentang bahkan ipar perempuan kita tidak bisa menghubunginya. Go. Siapkan kata-kata terakhir. Kenapa tidak ada yang membeli dagingku? Oh, aku sudah tua. Bahkan pisau ini saja tidak kuat mengangkatnya lagi. Naga. Apakah kau benar-benar akad? Aku tidak mengulang perkataanku. Siapkan mobilnya. Baik, Tuan. Orang tua bangka. Gimana dia? Ku beri kau kesempatan, tapi kau tak berguna, ya? Bapak Vance, naga tua bilang dia keluar dan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Jadi, Tenang saja. Jangan terlalu gugup. Kalau dia tidak bisa kembali, ya tidak bisa kembali. masih berlagak bahkan sekarang, aku benar-benar penasaran. Apakah otakmu penuh bubur? Hei, lepaskan. Jika terjadi sesuatu pada Chan, kalian semua akan... Gary, apa kau bodoh? Ini adalah kisah peringatan untukmu. Aku akan membuatmu mengikuti jejaknya. Chang, kau baik-baik saja? Kau penjual sepau, kau temat. Naga di sini. Orang-orang di sini. Bahkan jika kau berlutut dan memohon sekarang, itu tidak akan menyelamatkan. Hari ini, kau harus mati. Apa yang kau tunggu? Tangkap dia. Siapa yang bicara sembarangan? Ada APA? Mencoba memberontak? Kau mau pesisiku? Aku tidak berani. Naga, ini si tukang sate itu. Ini dia. Dia tidak hanya memukuli saudara-saudara kita, dia juga berkeliaran di wilayah kita. Kau tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Apakah itu benar? Ya, Naga. Orang tua itu, dia mengeluar Kenko dari Persekutuan Dagang Apex dan bahkan mengancam akan mengubahmu, naga sejati, menjadi cacing. Benar, bos. Dia juga baru saja mengatakan bahwa dia akan membuat saudara-saudara kita tidak punya tempat tujuan di gerbang selatan. Kau sama sekali tidak bisa membiarkan saudara-saudara kita putus asa. Mengenai masalah ini, aku akan membuat keputusanku sendiri. Naga, sekarang, berikan perintah untuk membunuh mereka. Aku bahkan sudah menyiapkan pakaian untuk malam ini.
Apa aku menyuruhmu bicara? Naga. Apa yang baru saja mereka katakan? Ayahku tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka hanya menjebaknya. Tidak masalah. Semua ini tidak penting. Sepertinya memang begitu. Silent. Hei, mau kemana? Aku minum terlalu banyak air pagi ini. Aku benar-benar harus buang air kecil. Mau buang air kecil? Tahan saja. Aku datang ke sini untuk menyelesaikan masalahmu. Dan kau masih saja bertingkah seperti ini? Ayolah. Katakan padaku, bagaimana kita harus menghadapi orang-orang ini? Naga, kau terlalu baik padaku. Menurutku, kita harus mematahkan tangan dan kaki mereka. Bagaimana menurutmu? Oh ya. Bagaimana mungkin kita bisa menerima itu? Sampah tak berguna. Naga membela aku dan kakakku. Benar, Naga. Kalau kau tanya, patahkan kaki mereka. Lalu cabut tendon mereka, dan kupas kulit mereka hidup-hidup. Minarik, terima kasih, Naga. Kami serahkan semuanya padamu. Apakah itu yang kalian semua pikirkan? Oh ya. APA. Naga, kau memukul orang yang salah? Mereka yang membuat masalah. Kau memukul orang yang salah. Kau persis orang yang ingin kupukul. Naga. Tulangmu masih keras sekali. Akulah, kalian semua tidak akan hidup jika melanggar aturan. Buka ikatan mereka. Bapak Vance. Saya salah, kami salah. Kami akan membayar Anda kembali. Selama Anda mengampuni hidup kami akan melakukan apa saja. Saya punya banyak uang. Apa saya terlihat butuh uang? Bapak Vance, kami ini keluarga. Chris dan saya benar-benar saling mencintai. Tutup mulut babimu. Aku akan mencabut lidah. Apa yang mereka lakukan pada Chris dan adiknya tadi, buat mereka membayar 2 kali lipat. Ya. Leo, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku menantu perempuan. Aku mengandung anak Chris. Lepaskan aku. Lepaskan aku, Leo. Bapak Vance, kami salah. Biarkan saja kami pergi. Aku akan menyetujui apa saja. Gary, jika kau bersikap terhormat dan menggunakan taktik bisnis melawanku, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi satu hal yang seharusnya tidak pernah kau lakukan adalah mengganggu anak-anakku. Attaquant Tangan dan kaki mereka. Dan l'embarquement mereka ke jalanan. Bapak Vance, ampuni saya. Ah, tidak. Bapak Vance. Bapak Vance, Anda. Sekarang saatnya membicarakan bisnis kita. Bapak Vance. Apa maksudmu dengan ini? Apa yang terjadi pada Chris tidak ada hubungannya denganku. Oh ya, dia. Sepertinya dia di sini untuk membantu kita, kan? Diam. Naga 9, selama bertahun-tahun ini, aku sudah memperlakukanmu dengan baik, bukan? Tanpamu, Bapak Vance, tidak akan ada aku hari ini. Aku bersumpah. Semua yang kumiliki sekarang, kau bisa mengambilnya kembali. Aku tidak punya keluhan. Benar, Bapak Vance. Bos kami benar-benar setia dan berbakti padamu. Demi Tuhan. Judd, kau mencoba mencelakai ibu Chris? Ayah, apa yang terjadi? Bos, apa kau serius? Naga tua. Pembunuh yang Bapak Vance cari selama bertahun-tahun ini adalah kau, sialan. Kita telah melalui hidup dan mati bersama, seperti saudara. Sekarang cepat katakan yang sebenarnya, ketenangan sebelum badai. Apa yang ditakdirkan datang, pasti akan datang. Bapak Vance, bertahun-tahun telah berlalu. Aku tidak menyangka kau masih begitu gigih. Semua Keluar. Ayah. Keluar. Sekarang kau bisa bicara, kan? Jika aku tidak bisa memilikinya, aku akan menghancurkannya. Naga 9, kau menyebut dirimu pria? Aku hanya bertanya-tanya. Di mana aku memberi petunjuk tentang diriku? Scar adalah orangmu, bukan? Kau menggunakan keluarga Frost dari Eastwood untuk melemahkan pengaruhku di Southgate. Leo, oh Leo. Kau luar biasa. Aku sangat terkesan. Kau membiarkannya pergi begitu saja? Ayo pergi. Ayah, oh. Hahaha. Ayah, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bukankah kita baru saja menyelesaikan semuanya? Hei, kenapa kalian berdua belum pulang? Ayah, remember yang akan kita tuju? Ketua terhormat persekutuan dagang Apex. Kita tidak bisa terus berdesakan di apartemen kecil, tua, dan bobrok itu kan? Ya, ayah.
Kau menyembunyikan ini dari kami terlalu lama. Ash. Masyarakat ini penuh jebakan. Aku ingin kalian kembali ke pedesaan. Aku khawatir kalian akan tersesat. Ayah, apakah kami lulus ujian? Kalian lulus. Di bawah jok sepeda motorku ada kartuku. Kalian berdua ambil itu. Pulanglah lebih awal. Oke? Kami pergi, ayah. Dadah ayah. Baiklah. Dadah. Leo, Oh. mereka tidak melihatku kan? Oh, aku ingin mereka melihat. Tapi kau tidak pernah memberiku kesempatan untuk memperkenalkanmu. Oh, Hentikan. Aku sudah menunggumu dan aku lapar sekali. Bagaimana kalau begini, kau menebusnya kali ini? Aku ingin makan pangsit. Pulanglah dan buatkan aku beberapa, oke? Jadi, aku menginap di tempatmu? Aku harus bertanya pada anakku dulu. Kau sangat menyebalkan.